Jenius Medis. Lanjut lagi, jangan lupa like, komen dan share cerita ini ke media sosial yang sahabat punya. Terima kasih. Bab 731-735. Tindak lanjuti, didorong oleh rasa ingin tahu, Zai Qingsui membuat keputusan cepat dan memasuki gedung. Jericho Lee mengikutinya masuk. Begitu dia memasuki ruang gawat darurat, dia melihat perawat sibuk di mana-mana. Ruang tunggu penuh dengan orang-orang terluka yang tidak mengalami luka serius. Beberapa dari mereka didorong ke ruang operasi oleh perawat. Mereka mencari di aula, menemukan pria yang terluka tadi, dan segera mengikutinya. Tak lama kemudian, korban luka didorong ke ruang operasi nomor 3. Para perawat segera mempersiapkan operasi, sementara para dokter keluar dari ruang operasi dan mendiskusikan kondisi di koridor. "Bagaimana kabarmu?" tanya dokter yang lebih muda. "Ini sangat serius. Seluruh tangan kanannya patah. Meski bisa diambil kembali, pasti akan mempengaruhi kepekaan tangan di kemudian hari. Saya khawatir saya tidak bisa melakukan pekerjaan berat apapun." Dokter yang lain menjawab dengan sedikit penyesalan. Menyelamatkan nyawa mereka adalah alasan mengapa mereka tidak mengucapkan sepatah kata pun. Sekarang dokter kepala sedang pergi, mereka benar-benar tidak tahu apa-apa tentang kondisi pasien. Jika Zai Qingsui datang, mereka mungkin bisa menyembuhkan penyakitnya. Pasien. Setelah beberapa saat, Zai Qingsui dan Jericho Lee mengenakan jas putih mereka, membersihkan dan mendisinfeksi, lalu masuk ke ruang operasi. Sebelum mendatangi korban luka, mereka melakukan pemeriksaan sederhana kepada pasien dan mengamati lukanya. "Bagaimana tentang Jericho Lee?" Zai Qingsui tidak sabar untuk bertanya. "Apakah kamu menemukan sesuatu?" "Ada beberapa." Zai Qingsui tidak merendahkan suaranya. Sebaliknya, suaranya sangat keras, dan para dokter di dekatnya bisa dengarkan dia dengan sangat jelas. "Pertama-tama, saya melihat lukanya sangat halus, dan sayatannya sangat jelas. Jelas sekali, dia terluka oleh pisau yang sangat tajam, bukan oleh benda tumpul seperti batu. Kemudian saya menemukan beberapa luka lebam di dada, bahu dan tempat lainnya yang berbentuk silinder dan seharusnya terkena jeruji besi dan tongkat kayu. Hal lainnya adalah saya baru saja memeriksa denyut nadinya dan menemukan bahwa kondisi denyut nadinya sangat tidak teratur, dengan pendarahan di hati. Cederanya jauh lebih serius dari yang terlihat." Bab 733. Mendengar hal tersebut, para dokter di dekatnya terkejut. "Apa? Dan pendarahan dalam? Bukankah itu mungkin? Operasi?" Wajah dokter lainnya juga berubah. "Jangan khawatir. Dia tidak bisa mati untuk sementara waktu." Zai Qingsui menggelengkan kepalanya dan menghentikan mereka. Cederanya sangat serius, tapi tidak bisa merenggut nyawanya. Kedua dokter itu menatap dengan mata besar, sangat terkejut. Terluka parah dalam hal ini masih belum bisa mati. Saat ini, perawat bergegas masuk ke ruang operasi. "Dokter, ini hasil pemeriksaan yang terluka tadi." Dokter segera melihat daftarnya dan terkejut. "Lihat hasilnya." Seperti dua kacang polong di hati, hati pecah. Dua orang sungguh tidak dapat dibayangkan, hasil pemeriksaan orang ini, secara tidak terduga dan hasil pemeriksaan mesinnya persis sama. Zai Qingsui mengabaikan keterkejutan mereka, berpikir sejenak beberapa detik dan menatap Jericho Lee. "Jericho Lee, bagaimana denganmu? Apa yang kamu temukan? Apakah kamu belum mengetahuinya?" Jericho Lee tertawa. Zai Qingsui azeng, Xiu Mei mengerutkan kening, "Menurutku itu benar. Seseorang telah melakukan sesuatu padanya." Jericho Lee menyipitkan matanya dan menatap ke arah terluka terbaring di ranjang rumah sakit. Berani bertanya, "Siapa namamu?" "Si Hua." Pria yang terluka itu cukup sadar dan menjawab. "Oh, apakah kamu merasakan sakit sekarang?" Begitu pertanyaan itu keluar, kedua dokter itu segera menunjukkan ekspresi yang tidak masuk akal. Yang terluka semuanya terluka karena kebajikan ini, dan tangan mereka patah. Bagaimana mungkin mereka tidak terluka? Tetapi segera mereka menyadari bahwa meskipun wajah pria yang terluka itu pucat, dia tidak menunjukkan banyak rasa sakit, dan dia tidak menjerit kesakitan seperti orang yang diamputasi lainnya. Si Hua ragu-ragu dan menjawab dengan suara rendah, "Sedikit sakit, tapi tidak terasa kuat." Kedua dokter itu membuka mata, dan perawat itu terkejut. Tidak ada rasa sakit. Apakah pria ini monster? Jericho Lee menunjukkan ekspresi seperti itu dan bertanya sambil tersenyum, "Bisakah kamu merasakan tanganmu patah?" "Ya." "Apakah kamu tidak takut?" "Aku." Si Hua tidak tahu bagaimana menjawab pertanyaan ini. Sejujurnya, dia sangat takut karena dia hancur. Dia takut dia akan menjadi orang yang tidak berguna di masa depan. Tapi dia tidak merasakan sakit apapun di tubuhnya, jadi dia tidak tahu kenapa dan tidak bisa bangkit dari lubuk hatinya.
Tanpa rangsangan rasa sakit, dia tidak bisa merasakan rasa takut. Sepertinya hatimu tidak terlalu takut, harus dikatakan tidak ada rangsangan rasa sakit, agar kamu lebih tenang. Benarkan? Ya. Si Hua mengangguk. Zai Qingsui bingung, Jericho Li, ada apa aktif? Jericho Li mengalihkan pandangannya dari pasien, menarik napas dalam-dalam, dan berkata, seseorang telah membuatkan tangan dan kaki untuknya, menyegel titik-titik rasa sakitnya, sehingga dia tidak dapat merasakan sakitnya. Pada saat yang sama, pria tersebut menyegel beberapa titik akupuntur untuk memperlambat aliran darahnya, jika tidak, dia akan kehilangan terlalu banyak darah dan mati. Apa? Zai Qingsui terkejut, apakah seseorang menyegel titik akupuntur rasa sakitnya? Mengapa Anda melakukan itu? Sebagai pengobatan tradisional Tiongkok, secara alami ia tahu apa artinya menutup titik-titik nyeri. Tubuh manusia memiliki banyak saraf yang dapat merangsang rasa sakit, dan banyak juga titik nyeri, seperti halnya banyak titik mati. Jika ditusuk, bisa melumpuhkan tubuh, sehingga tidak bisa menilai rasa sakit dari sensoriknya. Anestesi prinsipnya seperti itu, melalui obat kelumpuhan saraf nyeri, orang tidak mengetahui rasa sakitnya, tentu saja itu bukan hal yang baik. Agar orang tidak merasakan sakit. Obat bius mempunyai efek samping yang kuat. Penggunaan obat bius yang terlalu banyak akan menyebabkan menurunnya sensitivitas saraf orang. Begitu pula dengan manipulasi titik nyeri. Tidak hanya mengurangi sensitivitas saraf, tetapi juga membuat rasa sakitnya menjadi tidak normal. Kamu harus bertanya padanya, Jericho Li menatap Si Hua lagi. Apa alasan cederamu? Si Hua mengerutkan kening, ini aku tidak tahu. Saya sedang dalam perjalanan untuk bekerja di perusahaan, tetapi ketika saya sedang berjalan, tiba-tiba saya merasa ada yang mengikuti saya. Aku berusaha bersembunyi, namun sesampainya di perempatan jalan, aku merasakan sebuah tendangan di belakangku sebelum aku mengambil beberapa langkah. Lalu saya pingsan dan terbangun seperti ini. Sampai saat ini, dia tidak tahu siapa yang begitu bermusuhan dan ingin menyakitinya seperti ini. Artinya, kamu tidak tahu siapa pembunuhnya. Zai Qingsui tidak dapat mempercayainya. Ya. Apakah Anda pernah berselisih dengan seseorang? Tidak, sebagian besar orang yang saya kenal adalah kolega dan teman saya. Saya memiliki hubungan yang baik dengan mereka. Terlebih lagi, Anda tidak hanya berbicara tentang titik akupuntur. Seharusnya itu menjadi sarana pengobatan tradisional Tiongkok, bukan? Tidak ada seorang pun yang saya kenal yang mengetahui pengobatan Tiongkok. Si Hua tidak bodoh. Dari percakapan antara Jericho Li dan Zai Qingsui, dia mendengar beberapa informasi. Pikirkan lagi. Tidak. Jika ada, aku yakin aku bisa mengingat siapa yang menyakitiku. Ini. Zai Qingsui juga dalam masalah. Ini pertama kalinya dia menghadapi situasi ini. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak menatap Jericho Li. Jericho Li, bagaimana menurutmu? Jericho Li merenung sejenak, sebenarnya, segalanya tidak begitu rumit. Dia diikuti dan kemudian pingsan. Artinya, ini luka dan gejala keracunan di badannya ditinggalkan oleh orang yang kritis padanya. Mungkin karena marah, mungkin untuk balas dendam. Dan dia jelas diracuni, tapi dia tidak mati. Banyak sekali luka yang dia potong dengan pisau, tetapi dia tidak membunuhnya secara langsung. Jika kamu mematahkan tangannya, kamu tetap tidak menginginkan nyawanya. Terlihat bahwa pihak lain tidak berniat untuk benar-benar membunuhnya. Hal ini membuat Si Hua mau tidak mau pertanyaan, mereka semua menyakitiku seperti ini. Apakah kamu tidak ingin aku mati? Tidak mungkin, bukan? Haha, jika pihak lain benar-benar ingin membunuhmu, kamu tidak perlu diketuk keluar dari awal, dan Anda bisa berjalan di belakang Anda dan menggorok leher Anda. Apakah Anda perlu meracuni Anda, mematahkan tangan Anda dan membuat begitu banyak luka? Dan dengan sengaja menutup titik akupuntur rasa sakit Anda untuk menghilangkan rasa sakit Anda. Jika Jericho Li benar, racun di Si Hua tidak berakibat fatal. Itu mungkin sejenis racun yang digunakan untuk menciptakan ilusi diracuni. Si Hua tertegun dan bingung, apa tujuannya melakukan ini? Jericho Li mengacungkan dua jarinya, ada dua kemungkinan. Salah satunya adalah hidup Anda bermanfaat. Pihak lain tidak bermaksud membunuh Anda, tetapi ingin memanfaatkan Anda untuk mencapai tujuan tertentu. Singkatnya, tujuan pihak lain bukanlah Anda, melainkan seseorang yang memiliki hubungan dengan Anda. Pihak lain memperingatkan orang tersebut bahwa dia dapat membunuhmu kapan saja, sehingga dia dapat memaksa orang tersebut untuk tunduk. Mata Si Hua membelalak dan wajahnya penuh rasa tidak percaya. Apakah ini konyol? Apakah dia alat untuk digunakan? Kedua, ini sangat tidak normal. Orang yang menyakitimu membuatmu seperti ini hanya untuk bersenang-senang. Tidak ada tujuan lain. Mendengar ini, Si Hua langsung meledakkan rambutnya, brengsek. Maksudmu aku mainan? Li.
Jericho Lee menyeringai seperti setan. Meskipun sulit diterima secara emosional, ini adalah cara kedua untuk mengatakannya. Anda adalah mainan yang dimainkan oleh orang lain. Terlihat bahwa orang yang menyakitimu adalah psikopat. Bab 734. Kerumunan bergidik. Hanya untuk bersenang-senang membuat orang sengsara. Apakah ini gila? Zai Qingsui menelan ludahnya, apakah ada orang seperti itu? Tentu saja. Jericho Lee berkata, ada banyak hal aneh di dunia ini, dan tidak mengherankan jika ada banyak jenis orang. Jika Anda pergi ke rumah sakit jiwa, Anda dapat melihat banyak orang yang secara psikologis terpelintir. Ke penjara banyak sekali penyimpangan seperti itu. Ia mengetahui bahwa ada seorang setan psikopat, seorang wanita, yang membunuh suaminya dengan kejam karena suaminya selingkuh. Secara umum, hal ini cukup menakutkan. Namun wanita ini membunuh orang, dan juga membunuh mayatnya, dan akhirnya mengambil panci yang sudah dimasak, meninggalkannya untuk dimakan anjing di rumah, untuk mencapai tujuan menghancurkan tubuh tersebut. Baru sekitar 7 atau 8 tahun yang lalu kebenaran pembunuhan terhadap perempuan diselidiki. Kejahatan sifat manusia tidak ada batasnya. Kerumunan itu menggigil dan menggelengkan kepala. Itu saja. Kami tidak ingin melihatnya. Zai Qingsui memandang Jericho Lee dengan tatapan aneh, berpikir bahwa orang ini telah melihat banyak orang abnormal. Jericho Lee meliriknya, mengapa kamu melihatku seperti itu? Aku kenal banyak orang mesum. Bukan berarti aku orang seperti itu. Wajah cantik Zai Qingsui sedikit merah, dan dia tertawa canggung. Aku terlalu kaget, tapi lukanya benar-benar orang yang menyakitinya, hanya untuk bersenang-senang. Bukan. Aku lebih suka situasi pertama. Seseorang memanfaatkannya untuk mencapai tujuan tertentu, Jericho Lee menoleh dan memandang rendah si Hua. Meskipun itu bukan urusanku, sebaiknya kamu memikirkannya baik-baik. Apa yang hilang pada akhirnya? Mendengar pidatonya, si Hua terdiam, mengerutkan alis, memutar otak untuk berpikir. Selama masa pemikirannya, Jericho Lee berkata kepada publik, cederanya serius, tetapi ringan. Kami bertanggung jawab atas keracunan, titik akupuntur, dan sambungan tulang. Manajemen trauma terserah Anda. Qingsui, lakukanlah. Ini bisakah kamu lakukan? Kedua dokter itu mengerutkan kening. Bukannya mereka tidak mempercayai Zai Qingsui dan Jericho Lee. Dapat yakin bahwa jika sesuatu benar-benar terjadi, kami akan bertanggung jawab penuh. Keterampilan medis saya semuanya dipelajari dari ayah saya. Saya pikir papan nama ayah saya yang berhuruf emas masih berfungsi. Sekarang, kedua dokter itu tidak berkata apa-apa. Apapun yang mereka lakukan, mereka tidak berhak mempertanyakan Zai Suo. Anda harus tahu bahwa Zai Suo adalah salah satu dari 12 tabib suci, yang berdiri di puncak bidang pengobatan tradisional Tiongkok. Tolong, Nona Zai. Zai Qingsui mengangguk, dan Jericho Lee secara singkat mendiskusikan rencana perawatannya, menarik napas dalam-dalam untuk menyesuaikan suasana hatinya, ayo pergi. Cedera si Hua cukup istimewa. Setelah berdiskusi, Jericho Lee pertama kali menggunakan jarum pelindung jantung untuk melindungi jantung penting si Hua. Untuk menghindari terjadinya situasi mendadak dalam proses pengobatan yang mengakibatkan cederanya semakin parah. Hati adalah yang terpenting, dan alam adalah perlindungan pertama. Ketika jarum perak selesai dibuat, metode akupuntur unik tersebut langsung menarik perhatian dua orang dokter. Rumah sakit kedua tidak kekurangan pengobatan tradisional Tiongkok. Mereka pernah melihatnya sebelumnya. Secara alami, sekilas kita bisa melihat bahwa metode akupuntur Jericho Lee sungguh luar biasa. Apakah ini jarum pelindung jantung Paman Chang? Zai Qingsui mengerutkan kening karena terkejut. Ya. Aku tidak menyangka kamu akan mempelajari teknik tusuk jarum ini secepat ini, Zai Qingsui merasa luar biasa. Dia mendapat kesan bahwa Jericho Lee telah mempelajari teknik tusuk jarum unik Chang Xuande segera setelah upacara pemujaan utamanya selama lebih dari setengah tahun. Bakat ini benar-benar mengejutkan. Dia mengerti mengapa Chang Xuande akan menerimanya sebagai murid. Setelah jarum pelindung jantung selesai, Jericho Lee menghela nafas. Baiklah, selanjutnya Anda dapat yakin bahwa perawatannya, jangan khawatir tentang racunnya. Akan menyerang jantung. Bagus. Zai Qingsui mengangguk dan mengambil jarum perak yang telah dia siapkan. Langkah selanjutnya adalah membuang racun tersebut, untuk menghindari campur tangan racun dalam proses pengobatan. Saya akan menyiapkan Anda untuk pertukaran. Apakah kamu siap? Dia kehilangan banyak darah. Dia membutuhkan transfusi darah. Siap. Perawat dengan cepat mengambil kantong darah yang telah disiapkan. Gantung dia. Begitu suara itu turun, Zai Qingsui mulai menusukkan jarum dan jarum perak ke ujung jari si Hua untuk mempercepat aliran darah.
Pada saat yang sama, dia menerapkan akupuntur di meridian kandung kemih dan titik akupuntur lainnya untuk memaksa racun di tubuh si Hua. Segera setelah keterampilan menusuknya ditampilkan, alis pedang Jericho Lee terangkat. Metode tusuk jarum ini. Dia memperhatikan bahwa meskipun metode tusuk jarum Zai Qingsui masih sedikit astringen, jumlah jarumnya sangat aneh. Kebanyakan orang memiliki jarum yang pendek, itulah yang dia pelajari dari ayahnya, bukan? Jericho Lee berpikir sendiri. Kutu. Centang. Segera, orang-orang melihat ujung jari si Hua mengeluarkan bekas darah hitam. Perawat itu terkejut dan segera menangkapnya dengan tempolong. Saya tidak tahu racun apa ini, tapi lebih baik berhati-hati. Ingatlah untuk menanganinya dengan hati-hati, jangan menyentuhnya. Zai Qingsui mengingatkan. Perawat itu mengangguk, oke. Sekitar 10 menit kemudian, racun di tubuh si Hua keluar, bekas hitam di lukanya hilang, dan warna kulitnya kembali normal. Dia tidak terlihat pucat karena transfusi darah. Jericho Lee tidak mendorong ke belakang. Dia melangkah maju, membuka ikatan perban di lengan kanan si Hua, meluruskan anggota tubuh yang patah, dan berlari pada saat yang bersamaan. Memutar jari-jarinya, menepuk dan memukul, mengapa? Melihat teknik bone setting, Zai Qingsui menggelengkan alisnya karena terkejut. Apakah bone setting Lian Nian mempelajarinya? Dia ingat bahwa Zai Suo memberitahunya bahwa tulang tangan yang lembut adalah salah satu keterampilan unik Chang Xuande, yang mana sangat sulit untuk dipelajari dan membutuhkan bakat yang sangat tinggi untuk mempelajarinya. Dia melihat teknik familiar dan kekuatan tepat Jericho Lee. Jelas, dia tidak menguasainya selama 1 atau 2 hari, tetapi mempelajarinya cukup lama. Bakat medis Jericho Lee tampaknya lebih kuat dari yang dia kira. Dengan bantuan Zenki, Jericho Lee dengan lembut memutar tulang yang patah, meluruskannya, dan kemudian menyatukannya. Teknik sihir membuat kedua dokter itu tercengang. Ini teknik macam apa ini? Kenapa aku belum pernah melihatnya sebelumnya? Gerakannya seringan dan selembut air mengalir, yang bisa sangat mengurangi rasa sakit pada korban. Teknik ini luar biasa. Mereka juga telah melihat beberapa teknik pencangkokan tulang pengobatan tradisional Tiongkok di rumah sakit. Dibandingkan dengan teknik Jericho Lee, ini jauh dari sempurna. Setelah meluruskan tulang si Hua yang patah, Jericho Lee segera menjahit dan mendisinfeksi lukanya. Tekniknya cepat dan terampil, yang membuat orang terbelalak dan takjub. Jericho Lee berhenti dan melihat luka si Hua. Sekarang masih ada beberapa luka pisau. Kamu bisa menjahitnya. Bab 735. Kedua dokter itu pulih dari keterkejutannya dan segera meminta perawat untuk menutup lukanya. Dibandingkan dengan pencangkokan tulang dan akupuntur, sangat mudah untuk menangani luka traumatis ini. 10 menit kemudian, perawat menjahit lukanya satu persatu. Semua lukamu telah diobati, dan masalah pendarahan pada pecahnya hati baru saja aku obati. Sekarang masalah paling mendasar bagimu adalah titik sakitmu belum teratasi. Zai Qingsui memandang si Hua dengan ekspresi karena malu. Pikiran si Hua masih jernih saat ini. Dia berkata dengan aneh, ada apa? Kami telah menjelaskan sebelumnya bahwa Anda tidak dapat merasakan sakit karena titik nyeri telah disentuh. Dan titik akupuntur tidak dapat menyala terus-menerus. Ini akan merusak kesehatan Anda dan harus dilepaskan. Zai Qingsui menjelaskan. Kalau begitu lepaskan ikatannya. Si Hua berkata tanpa ragu-ragu. Zai Qingsui berkata tanpa daya, ini tidak sesederhana itu. Jika kamu melepaskannya sekarang, kamu akan mati kesakitan dengan lukamu saat ini. Terlebih lagi, kamu masih memakai jarum, dan tulang yang patah baru saja disambung. Jarum perak sebelum Anda dapat memperbaikinya dengan perban plester. Setelah Anda melepaskan ikatan titik nyeri sekarang, Anda akan bereaksi keras dan meronta, yang dapat menyebabkan dislokasi tulang yang patah lagi. Mendengar ini, wajah si Hua menjadi pucat, apa yang harus dilakukan? Saya bersedia. Zai Qingsui memikirkannya dan melihat ke dokter, baiklah, kamu bisa mencari ahli anestesi untuk membiusnya. Biarkan dia tidur dulu. Saat kamu tertidur, cabut jarum peraknya dan perbaiki dengan perban plester. Situasi, Anda hanya bisa melakukannya, jelas Jericho Lee. Yah, si Hua juga menyadari bahwa dia tidak punya pilihan. Sekarang dia harus menghormati nasihat dokter. Beberapa saat kemudian, ahli anestesi datang dan memberikan anestesi pada si Hua. Setelah memastikan bahwa orang tersebut tertidur, Zai Qingsui dan Jericho Lee menghilangkan titik nyeri dan titik akupuntur lainnya, lalu mencabut jarum perak dan memasang perban plester. Setelah semua ini, Zai Qingsui merasa lega dan menyeka keringat di dahinya. Oke. Dia akhirnya sembuh, tapi dia tidak akan bisa bangun dari tempat tidur setidaknya selama 2 bulan ke depan. Untuk dipukuli setengah berkeping-keping. Saat dia bangun, kita harus memberinya pereda nyeri yang baik. Aku serahkan padamu.
Mengingatkan beberapa kata, Zai Qingsui memandang Jericho Lee, ayo pergi. Dua orang keluar dari ruang operasi, meninggalkan dokter dan perawat yang masih shock. 10 menit kemudian, Zai Qingsui menerima telepon dari Dr. Liang. Dr. Liang, apakah Anda di sini? Aku akan segera ke rumah sakit. Apakah kamu di sana? Dr. Liang di ujung telepon sedikit cemas. Sudah tiba. Saya sudah lama menunggu dokter. Liang. Mendengar ini, Dr. Liang merasa malu dan berkata, maaf, kemacetannya agak parah. Anda sudah menunggu hampir 1 jam, bukan? Hampir, tapi tidak apa-apa untuk menunggu sebentar. Saya akan menunggu Anda di kantor dokter. Liang. Dia akan segera ke sana. Kantor dokter. Liang berada di lantai 3 gedung gawat darurat. Dia juga kepala dokter di unit gawat darurat. Saat ini, tidak ada seorang pun di kantor dokter. Liang. Mereka sedang duduk di kursi menunggu seseorang. Mereka sedang mengobrol satu sama lain. Setelah 5 menit, terdengar suara langkah kaki, lalu pintu kantor dibuka. Seorang pria parubaya, sekitar 50 tahun, bergegas masuk ke kantor bersama setumpuk informasi. Dokter. Liang, kamu bisa menghitungnya. Melihat para pengunjung, Zai Qingsui segera bangkit untuk menyambut mereka. Liang Jian meminta maaf, tetapi berkata, saya tidak menyangka jalan itu tertunda begitu lama. Ada apa denganmu? Tidak. Bagus. Liang merasa lega, dan kemudian dengan cepat menyerahkan informasi di tangannya. Ini adalah informasi kasus yang diinginkan dokter. Zai. Zai Qingsui mengambil alih, membukanya dan meliriknya. Dia mengeluarkan suara ringan dan tiba-tiba mengangkat kepalanya. Informasi ini adalah dokter. Zai menugaskan Asosiasi Pengobatan Tradisional Tiongkok Beijing untuk memilahnya, karena datanya banyak, dan beberapa di antaranya merupakan hasil penelitian yang dirahasiakan. Jadi tidak cocok mengirimkannya melalui transmisi jaringan. Jika terjadi kebocoran akan sangat merepotkan. Liang menjelaskan. Jika Zai Qingsui bijaksana, tidak heran jika Zai Suoqian menasihati Wan Wan untuk memintanya mengambil informasi secara langsung. Data ini memiliki nilai penelitian yang tinggi. Saya khawatir itu bukan hanya catatan medis. Baiklah. Saya punya informasinya. Saya akan mengurusnya. Zai Qingsui dengan hati-hati memasukkan informasi itu ke dalam tasnya. Liang Jian menyeka keringat di dahinya dan berkata sambil tersenyum, bahkan jika tugasku selesai, informasi ini akan diserahkan kepada dokter. Zai. Tugas yang dipercayakan oleh asosiasi. Saat ini, di lantai pertama gedung darurat, Direktur Zhao baru saja kembali. Setelah dia mengatur korban luka dalam kecelakaan itu, dia menemukan 2 dokter untuk merawat si Hua. Baru saja, perawat berkata, kalian berdua mencari saya. Zhao Kang memandang mereka dengan curiga. Seseorang berkata lagi, ini sebenarnya, saya sedang mencari Direktur Zhao, tetapi Direktur Zhao tidak ada. Tidak apa-apa sekarang. Oh, baru saja terjadi kecelakaan di lokasi konstruksi, dan banyak orang yang terluka. Saya pergi untuk melihat situasinya. Ketika Anda datang kepada saya, seharusnya ada beberapa orang yang terluka. Tidak bisakah mereka diselamatkan sekarang, dan sekarang sudah sembuh? Zhao Kang memandang mereka sambil tersenyum. Dia berpikir begitu, tetapi mereka saling memandang dan menggelengkan kepala. Zhao Kang tertegun dan senyumnya menghilang. Ada apa? Apakah yang terluka sudah mati? Mereka menggelengkan kepala, tidak, tentu saja tidak. Kondisi korban luka sangat baik, orang-orang juga telah diselamatkan, dan sekarang mereka sudah pulih dengan baik. Sekarang yang terluka sudah sembuh, bagaimana Anda bisa mengatakan itu? Apakah Anda menemukan dokter? Liang. Tidak, dalam perjalanan pulang saja sekarang, saya melihat dokter. Liang datang ke rumah sakit. Zhao Kang semakin bingung. Mereka sangat malu dan tidak tahu bagaimana menjelaskannya untuk beberapa saat. Setelah berpikir lama, mereka ragu-ragu dan berkata, bukan dokter. Liang, tapi 2 orang muda yang telah menyembuhkan yang terluka. Pemuda. Zhao Kang mengerutkan kening, ada apa? Semakin banyak kamu berkata, semakin aku bingung. Saat ini, mereka memberitahu Jericho Lee dan Zai Qingsui tentang perawatan korban luka. Setelah mendengar ini, Zhao Kang mengerutkan kening dalam-dalam. Maksud Anda, ada 2 orang muda yang menyebut diri mereka pengobatan tradisional Tiongkok dan berusia awal 20-an yang telah menyembuhkan yang terluka. Ya. Mereka mengangguk bersama, dengan kekaguman dan kekaguman di wajah mereka. Baru saja, mereka menyaksikan keseluruhan proses metode Jericho Lee dan Zai Qingsui. Jika mereka tidak melihatnya dengan mata kepala sendiri, mereka tidak akan percaya bahwa keterampilan medis kedua anak muda ini begitu luar biasa.
Mereka pikir Zhao Kang seharusnya terkejut, tapi detik berikutnya mereka melihatnya, wajah Zhao Kang tiba-tiba murung. Dua dokter pengobatan Tiongkok berusia awal 20-an menyembuhkan yang terluka. Bisakah Anda mengatakan omong kosong seperti itu? Konyol.